Sahabat Muslim, tahukah kamu bahwa ada sebuah kalimat yang bobotnya lebih berat dari langit dan bumi? Kalimat ini bukan sembarang kata, tetapi memiliki keutamaan luar biasa yang bisa mengangkat derajat seseorang di dunia dan akhirat. Namun, banyak orang meremehkan dan melalaikannya. Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Quran Surat Az-Zariyat 47. Langit yang begitu luas, gunung yang kokoh, dan bumi yang luas adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa besar. Tetapi, ada satu kalimat sederhana yang lebih berat dari semuanya. Apa kalimat itu? Mengapa kalimat ini begitu dahsyat? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Saksikan video ini sampai akhir, karena kita akan membahasnya secara lengkap berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Sahabat Muslim, mari kita renungkan. Kalimat apakah yang lebih berat dari langit dan bumi? Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kenapa kalimat ini begitu berat? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan seseorang dari neraka yang pernah berkata, La ilaha illallah, dengan ikhlas di dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Dalil dari Al-Quran. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun menyatakan demikian. Tegak dengan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran 18. Keutamaan kalimat ini lebih berat dari langit dan bumi, menjadi kunci masuk surga, dapat menghapus dosa-dosa, membawa ketenangan hati dan keberkahan hidup. Namun, banyak orang mengucapkannya tanpa memahami maknanya. Sahabat Muslim, mengucapkan kalimat La ilaha illallah saja tidak cukup. Banyak orang mengira bahwa hanya dengan mengucapkannya, mereka pasti masuk surga. Padahal, ada syarat dan konsekuensi yang harus dipenuhi. 7 syarat kalimat tauhid. 1. Ilmu, mengetahui maknanya dengan benar. Kita harus memahami bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Bukan sekadar mengucapkan tanpa tahu artinya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Quran Surat Muhammad 19. 2. Yakin, keyakinan penuh tanpa keraguan. Seorang muslim harus meyakini kalimat ini sepenuh hati, tanpa ragu sedikit pun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu. Quran Surat Al-Hujurat 15. 3. Kabul, menerima dengan sepenuh hati. Tidak cukup hanya mengetahui dan yakin, tetapi juga harus menerimanya secara penuh tanpa menolak sedikit pun. 4. Inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 5. Syid, jujur dalam mengucapkannya. Tidak boleh hanya di mulut, tetapi harus sesuai dengan hati dan perbuatan. Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Quran Surat Al-Baqarah 8. 6. Ikhlas, mengucapkannya murni karena Allah, bukan karena ria, pamer, atau tujuan duniawi. 7. Mahabbah, mencintai kalimat ini dan orang-orang yang mengamalkannya. Kita harus mencintai tauhid dan orang-orang yang berpegang teguh pada agama ini. Konsekuensi kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat tauhid berarti siap meninggalkan semua bentuk kesirikan. Banyak orang mengaku bertauhid, tetapi masih melakukan perbuatan yang membatalkannya. Seperti meminta pertolongan kepada jin atau dukun, mempercayai jimat dan benda bertuah, berdoa kepada selain Allah, melakukan ritual yang bertentangan dengan tauhid. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah
72. Sahabat Muslim, setelah kita memahami keutamaan dan syarat kalimat tauhid, ada hal penting yang harus kita waspadai. Ada beberapa kesalahan yang bisa membatalkan kalimat La ilaha illallah dan menghancurkan semua amal kebaikan kita. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan ini tanpa sadar. 10 kesalahan yang bisa membatalkan tauhid. 1. Berbuat syirik, menyekutukan Allah, dosa yang tidak terampuni. Syirik adalah dosa terbesar yang membuat seseorang keluar dari Islam. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa 48. Contoh syirik yang banyak terjadi: meminta perlindungan kepada jin atau roh halus, menyembah kuburan orang yang dianggap wali, menggunakan jimat untuk mendapatkan keberuntungan, berkurban bukan untuk Allah, tetapi untuk makhluk halus. 2. Mengolok-olok agama. Bercanda atau menghina ajaran Islam bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Allah berfirman, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kalian memperolok-olok? Janganlah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah 65-66. 3. Meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah. Jika seseorang lebih memilih hukum manusia dibanding hukum Islam, maka ini bisa membatalkan tauhid. Allah berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah 44. 4. Membenci ajaran Islam. Jika seseorang membenci sebagian dari ajaran Islam, maka amalnya bisa terhapus. Allah berfirman, itulah karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Quran Surat Muhammad 9. 5. Berpaling dari Islam atau tidak mau belajar agama. Orang yang enggan belajar dan mengamalkan ajaran Islam bisa termasuk orang yang berpaling. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah 22. Apakah kita masih istiqomah dengan kalimat tauhid? Pernahkah kita tanpa sadar melakukan salah satu dari kesalahan di atas? Jangan biarkan kelalaian membuat kita kehilangan keimanan. Kita harus selalu memperbarui tauhid kita dengan memahami kalimat La ilaha illallah dengan benar, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan dosa besar, menguatkan iman dengan ibadah dan amal saleh, bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud Ahmad. Sahabat Muslim, kita telah membahas betapa luar biasanya kalimat La ilaha illallah. Namun, ilmu ini tidak akan bermanfaat jika hanya didengar tanpa diamalkan. Sekarang, saatnya kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita memahami tauhid dengan benar? Sudahkah kita menjauhi segala bentuk kesyirikan? Sudahkah kita menjaga keimanan hingga akhir hayat? Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran 102. 3 langkah praktis untuk menjaga tauhid. 1. Perbanyak zikir La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Bukan sekadar di lisan, tetapi benar-benar diresapi dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan. 2. Pelajari dan amalkan ajaran Islam secara kafah, menyeluruh. Jangan hanya setengah-setengah. Tauhid harus diamalkan dalam semua aspek kehidupan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Quran Surat Al-Baqarah 208. 3. Jauhi segala bentuk syirik dan perbuatan yang bisa membatalkan iman.
Kita harus selalu introspeksi diri dan memastikan tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang bisa menghapus amal kita. Rasulullah bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap wanita mukminah yang suci." Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Jangan tunda, amalkan sekarang. Ingatlah, tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup esok hari. Pastikan kalimat terakhir kita di dunia adalah La ilaha illallah. Mari kita perkuat keimanan dan sebarkan ilmu ini kepada keluarga dan teman-teman kita. Tuliskan di komentar, apa yang paling berkesan dari pembahasan ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam tauhid dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin.